Saya ada di Desa Badnun dan ini kira-kira 2 jam dari Soe. Kami ingin melihat sebuah gedung gereja Katolik atau chapel yang sudah bertahun-tahun mereka bergumul untuk membangun. Tetapi sampai hari ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Saudara bisa melihat di sebelah kanan saya. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Pak, selamat sore. Inilah kondisi gereja Katolik Kapela atau chapel Santo Yusef Tuam Faun yang didirikan tahun 1967, 2 tahun setelah saya lahir. Luar biasa. Ini ada berapa kakak bapak-bapak di sini jemaat umat? 41 kakak. Luar biasa. Kalau saya lihat gedungnya di sana ini, mohon maaf ini, udah hampir roboh ini. Inilah gerejanya, saudara. Ini tempat mereka beribadah setiap hari Minggu. Disinilah hamba Tuhan, guru agama yang ditugaskan melayani setiap hari Minggu. Melakukan tugas dengan baik, dengan setia di tengah-tengah segala keterbatasan. Saudara bisa melihat kain mimbar yang sudah kusuk, yang sudah lapuk tetap dipakai karena keterbatasan. Debu di sana sini dan sungguh-sungguh memprihatinkan. Di belakang saudara ada salib yang luar biasa ini. Disinilah Tuhan menjadi saksi kesetiaan umat. Kesetiaan hambanya melayani, mempertahankan iman mereka. Karena mereka menyadari, walaupun susah, walaupun sulit, walaupun serba terbatas, walaupun mungkin dibilang miskin, tapi mereka tidak miskin iman. Mereka masih percaya kepada Tuhan. Mereka masih menghargai arti kayu salib. Cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani sesama yang sedang membutuhkan. Saya mengetuk pintu hati saudara semua yang menyaksikan program bedah gereja ini. Ulurkan tanganmu. Minimal doakanlah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di desa ini. Supaya mereka imannya kuat, tidak gampang goyah. Tapi kalau saudara diberkati dengan kelebihan rezeki, jangan lupa sisihkan rezeki saudara untuk membantu membeli seng, membeli semen atau batako atau keramik, sehingga jemaat umat Tuhan yang ada di tempat ini pada akhirnya bisa memiliki gedung gereja yang lebih baik. Saudara-saudara, kalau engkau tahu ada saudaramu yang perlu kebaikan dan engkau bisa melakukan kebaikan, maka jangan pernah menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Kalau engkau tahu berbuat baik dan tidak berbuat baik, firman Allah mengatakan engkau sedang berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita berbuat baik, ulurkan tangan saudara, dan menolong sesama kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya senang sekali hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya, tentunya dalam program khusus yaitu Mercy Peduli Bedah Gereja. Dan di studio nanti kita akan mendengarkan manajer bedah gereja yaitu Pak Samuel Suruk yang sudah siap-siap untuk berbagi apa saja yang telah dilakukan oleh Mercy Peduli dalam hal bedah gereja dan apa yang bisa kita lakukan, programnya seperti apa. Kita akan melihat, saya mau menyalami dulu. Apa kabar, Pak? Ya, salam Pak Paulus, kabar baik selalu. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Pak, saya berdoa walaupun di tengah pandemi COVID-19 di mana kita semua mengalami kesulitan, saya harap program ini terus akan berjalan. Ya, amin Pak. Kita percaya karena saya sudah melihat dan sudah menyaksikan mereka yang menerima program ini, mereka bersuka cita, mereka boleh menikmati apa yang mereka terima, dan saya melihat mereka bertumbuh, iman mereka, terutama jemaat mereka bertumbuh. Saya rindu Bapak berbagi secara lengkap kisah sedikit mengenai apa sih
program bedah gereja, sejauh mana program ini sudah berjalan dan berapa gereja yang sudah dibangun, berapa yang Bapak akan bangun. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang pengen sekali mendengarkannya, Pak. Silakan. Ya, memang program ini sudah berjalan sejak tahun 2016-2017 ya. Sejak itu waktu memang sejarahnya ketika Bapak ke Sumba waktu itu dan beberapa tempat dan melihat ada banyak gereja yang terbuat dari ilalang, terbuat dari bedek saja, dari bambu-bambu, bahkan ada yang duduk di lantai di tanah yang gedung gerejanya belum belum ada lantainya dan mereka harus menikmati debu tanah karena gereja mereka masih sangat menyedihkan. Mohon maaf ya, lebih bagus kandang ayam di Bali saya lihat daripada gereja yang ada di sana. Dan itu yang menggerakkan hati Mercy Peduli, program bedah gereja ini memulai programnya menolong ya untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, secara khusus mereka yang terbuat dari bambu, yang terbuat dari bedek, yang terbuat dari bebak, yang memang membutuhkan perhatian kita, yang memang membutuhkan perhatian banyak orang. Dan bersyukur dengan adanya Mercy Peduli, saat ini sudah ada 35 gereja dan juga PAUD yang kita sudah bangun. Ya, wow, sudah bangun. 35 gereja? Gereja dan PAUD. Wow, luar biasa. Ya, ada 6 PAUD, ya, ada 29 gedung gereja. Luar biasa. Pak sendiri sudah pernah mengunjungi gereja-gereja yang sudah dibangun dan Pak ketemu dengan hamba-hamba Tuhan serta jemaat yang ada di sana. Pak bisa menggambarkan suasana hati mereka ketika mengetahui gerejanya yang tadinya dari ilalang, dari rumput, sekarang sudah dibangun dan sudah layak untuk beribadah. Rasanya gimana, Pak? Iya. Rasanya waktu pertama kali, waktu saya ingat waktu survei pertama kali di jemaat di situ, ya mereka ada pendeta yang bicara, dia bicara sampai sebelum berbicara sudah air matanya sudah jatuh. Dan saya melihat bagaimana tekanan dia dengan kondisi gedung gereja yang mohon maaf ya sangat menyedihkan sebenarnya. Dan juga kehidupan gembala ini juga sangat menyedihkan juga gitu kan. Dia hanya berkebun juga untuk menolong pelayanannya. Tapi ketika Mercy Peduli datang ke sana dan mengatakan, Pak, ada orang yang terbeban untuk menolong Bapak, untuk membangun gedung gereja, dia langsung kaget dan dia bilang, mohon maaf, dia langsung cium hidung. Langsung cium hidung. Langsung cium hidung dan berkata, waduh, terima kasih banyak, katanya. Sampaikan terima kasih kami kepada Pak Paulus. Kami tidak pernah bayangkan ini bisa kami ditolong. Ya, jujur kami punya jemaat. Ya, saya tanya bagaimana persembahan Bapak. Ya, persembahan untuk, mohon maaf, katakan untuk kami makan pun susah, apalagi mau bangun gereja ini Bapak, katanya gitu. Dan ketika kita mulai membangun, mereka juga ikut membantu, bergotong royong dengan jemaat, mereka juga semangat, sampai pada proses peresmian, saya melihat jemaatnya datang bergairah, dan pendetanya tersenyum terus, dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Ya. Pak, secara pribadi ya, pada waktu Bapak melihat atau mendengar langsung dari sumbernya, di mana waktu mereka punya gereja yang layak untuk dipakai untuk ibadah, lebih pantas. Secara pribadi, ini kan kebanyakan yang kita bangun di Sumba, dan Bapak asli orang Sumba, rasanya bagaimana itu? Ya, rasanya saya yang pertama itu saya rasa bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena jujur ya, untuk bisa mendapatkan gedung gereja yang bisa ada batako yang bisa berdiri di atap seng dan juga bisa dikasih lantai, ada mimbar, ada kursi. Itu saya sangat bersyukur karena ada banyak gereja di sana yang sudah bertahun-tahun begitu-begitu saja gitu ya. Karena memang keterbatasan gitu. Tapi waktu ketika melihat jemaat, mereka ketika gedung gereja sudah mulai berdiri dan mereka bisa ibadah dengan baik, mereka saya lihat semangatnya luar biasa gitu kan. Mereka bergairahnya luar biasa, hamba Tuhannya juga bergairah luar biasa, dan berbeda ketika pertama bertemu dan kemudian bertemu yang berikutnya setelah pembangunan gereja selesai. Dia berkata, pendeta, sekarang jemaat yang sudah lama tidak ibadah, sekarang mereka datang ibadah Pak Pendeta, katanya seperti itu. Dan itu yang membuat sukacita yang luar biasa. Dan saya sebagai orang daerah di sana, saya bilang saya bersyukur kepada Tuhan karena Mercy Indonesia boleh dipakai Tuhan untuk menolong
gereja-gereja, menolong hamba-hamba Tuhan di Pulau Sumba secara khusus. Pak, mari kita akan mendengarkan ucapan seorang gembala sidang yang Ya. gerejanya sudah dibangun. Yang tadinya gereja itu sudah mau roboh, ya. Ya. Pak Matius Mandala, kita lihat apa kata mereka. Saya Pendeta Matius Mandala, asal dari Sumba Barat, pelayan di GBI Tanah Riu. Minta terima kasih kepada para donatur sponsor yang telah membantu membeda gereja kami di GBI Wekatongo. Dulunya kami masih beribadah di gereja darurat, tapi saat ini kami sudah beribadah di gereja yang sudah layak, sudah bagus. Jemaat sangat antusias sekali dalam mereka beribadah karena sudah beribadah di gereja yang layak, yang bagus. Atas nama seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Wekatongo, minta terima kasih kepada para donatur sponsor dari luar negeri, dalam negeri yang telah membantu memperhatikan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak, itu salah satu dari salah satu gembala sidang di Sumba yang secara khusus ingin menyampaikan ucapan terima kasih bahwa program bedah gereja itu betul-betul dirasakan oleh mereka. Nah, ini saya mau bertanya, Pak. Pak tadi mengatakan sudah berapa banyak yang dibangun dan lokasinya di mana saja? Ya, sudah 29 gedung gereja dan ada 6 gedung PAUD yang sudah kita bantu. Ya, itu lokasinya ada yang di Sumba, ya Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan juga Sumba Timur. Itu lokasinya. Dan juga kita ada di Kupang, ya di Kupang, di Soe, ya di Atambua. Kita sudah menolong beberapa gereja di sana, bahkan juga ada PAUD di Atambua, dan juga di Pulau Rote. Ya. Itu juga ada di Nias, ya di Nias juga kita sudah menolong. Di Kalimantan juga kita sudah menolong, di Pontianak, bahkan di Papua juga kita sudah menolong. Sudah beberapa kota yang kita sudah menolong, beberapa gereja yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan. Kalau saya atau penonton ini bertanya, Pak, berapa sih dana yang dipakai atau untuk membangun gereja semacam tadi dari Batako? Ya. Untuk menolong, misalkan saya pengen terbeban untuk membangun satu. Ya. Kira-kira berapa dana yang diperlukan untuk gereja sederhana seperti tadi, Pak? Iya. Jadi memang ini pembangunan ini melibatkan swadaya dari jemaat juga. Jadi jemaat juga membantu untuk tukangnya, buruhnya, campur semen dan semuanya. Jadi untuk membangun satu gereja yang mungkin cukup untuk bisa beribadah, itu mungkin dengan dana 50 juta sudah bisa. Sudah bisa, Pak. 50 juta itu sudah memungkinkan gereja itu sudah berdiri, dan juga itu dibantu oleh jemaat. 50 juta? Iya, 50 juta sudah menolong. Sudah bisa bangun gereja? Ya, sudah bangun gereja. Ya. Yang seperti dari Batako tadi, dari Batako tadi. Tentunya tidak mewah, pakai marmer dan sebagainya. Ya. Jadi, Pak, kalau ada misalkan ini penonton atau sahabat-sahabat kita yang lagi nonton, mereka pengen sekali terlibat. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Jadi semua sahabat yang menyaksikan saat ini, ya gereja-gereja yang berdiri ini ada yang nyumbang, Pak Paulus, ada yang nyumbang itu 10.000. Oh, ada yang 10.000 nyumbang, wow. Ya. Ya, ada yang nyumbang 50.000 sampai kepada angka yang juga lebih besar, gitu kan? Nah, caranya itu bagaimana? Nah, bersyukur sekarang Bersih Peduli menolong kita bagaimana kita menyumbang dari angka 10.000 sampai angka yang lebih besar, ya berapapun kemampuan kita. Dengan kalau sahabat saksikan di layar ini ada barcode, ya barcode. Jadi kalau sahabat punya aplikasi, contohnya Oppo, aplikasi GoPay, aplikasi Isaku, Dana, Link, ya apapun aplikasi yang berkaitan untuk bisa scan barcode ini. Jadi sahabat bisa tinggal scan saja barcode ini dan tinggal pilih nanti pilihan berapa rupiah yang mau didonasikan, dari angka 10.000 sampai untuk aplikasi ini sampai angka 2 juta. Jadi ini maksimalnya 2 juta untuk sekali kita scan. Jadi kalau sahabat mau berbagi, saya punya uang Pak Pendeta 100.000 saja, tapi saya mau setiap bulan, bisa melakukan seperti ini. Saya punya uang 1 juta, bisa lakukan ini. Saya punya perpuluhan,
untuk menolong gereja ini, bisa lakukan ini. Sahabat, mudah sekali. Pak, tunggu Pak, katanya bisa bayar langsung dari HP. Bisa bayar langsung dari HP. Tidak harus datang ke bank atau ke ATM. Ya, tidak perlu. Ini apakah ini yang di layar ini adalah barcode-nya atau bagaimana? Jadi orang bisa langsung mengirim lewat barcode ini. Iya, jadi tinggal dengan menggunakan HP. Jadi sekali kalau di HP sahabat mungkin punya aplikasi tadi yang saya sebut, ada Oppo, ada GoPay yang umum dipakai, ada Isaku. Nah, tinggal scan barcode-nya yang di layar ini, tinggal di-scan ya, kemudian bisa langsung transfer. Ya, langsung kirim otomatis dan langsung masuk ke rekening Yayasan Bersih Indonesia. Ya. Jadi itu mudah sekali sekarang, jadi dari angka 10.000 sampai angka 2 juta sahabat sudah bisa mendonasi, menolong gereja-gereja yang masih banyak sekali Pak Paulus, yang mereka mungkin sahabat kalau ikut pergi ke sana, ketika sampai di sana tidak pernah membayangkan gitu. Saya pribadi, saya orang contohnya dari Sumba juga, saya tidak pernah membayangkan ada gereja yang bisa seperti itu. Terakhir pergi di daerah Sumba Timur, di Lewa pada waktu itu, ada gereja yang mereka ibadah di tempat penggilingan padi. Ada mesin penggilingan padi, tidak ada kursi di situ, hanya ada kayu-kayu gelondongan yang dipakai, dan mereka duduk di situ. Ada mimbarnya pun sudah mau roboh. Tapi mereka masih setia ibadah. Itu yang membuat saya terharu. Saya melihat ini jemaat kok masih mau beribadah. Kita di kota ibadah aja sudah di tempat yang ber-AC, datang gereja aja susah gitu. Mereka ini masih semangat. Itu yang membuat kita bisa berbagi dengan sahabat, dan ada banyak sahabat yang mau menolong. Mungkin kita lihat sejenak Pak, masih ada video kondisinya seperti apa. Saya berada di Desa Rewarara dengan Gembala Sidang Pak Rianto dengan istri, dengan anaknya yang sudah lama melayani di tempat ini. 7 tahun mereka bergumul untuk punya tempat ibadah yang lebih layak. Saudara bisa melihat sendiri di belakang ini adalah gereja yang terbuat dari gedek, dari bambu, sengnya sudah lubang-lubang, dan saya baru bertanya kepada hambanya, berapa persembahan dan persepuluhan setiap minggu? Rata-rata hanya 40.000. Saudara, dengan pendapatan atau kalau boleh persembahan yang 40.000, bagaimana mereka bisa bertahan? Secara manusia 40.000 tidak cukup untuk hidup 1 minggu. Tapi mereka sudah bertahun-tahun tinggal di tempat ini karena mereka punya hati melayani Tuhan. Mereka punya komitmen melayani Tuhan. Dan saudara, mereka juga bergumul untuk punya rumah tinggal sendiri. Kami mengetuk pintu hati saudara. Mari kita sama-sama sebagai saudara seiman ulurkan tangan membantu hambanya yang ada di tempat ini, hamba yang setia. Kita bantu, kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak secara khusus. Tuhan, terima kasih untuk hambamu yang setia. Haleluya. Terima kasih untuk panggilanmu. Dan kami tahu Tuhan, di dalam menjalani pelayanan tidak mudah, tidak gampang. Ada waktu-waktu mungkin hambamu mau menyerah karena situasi, karena kesulitan, karena tantangan. Tapi kalau hari ini hambamu masih berdiri teguh dan mau melayani Tuhan karena kasih karunia, aku berdoa buat hambamu saat itu. Tuhan berikan kekuatan, berikan kelimpahan, berikan ketabahan hati. Dan apa yang menjadi kerinduan dan pergumulannya selama ini akan dicukupkan oleh Tuhan. Gedung gereja yang baru, rumah yang lebih layak untuk mereka tinggal, dan kecukupan untuk masa depan mereka, anak-anak mereka, dan masa depan anak-anak mereka. Kami serahkan dalam tangan Bapa. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, itu salah satu dari gereja yang
sekarang sudah kita bantu, sudah Iya. kita bangun. Tapi saya Pak, saya tersentuh sekali waktu saya mengunjungi Pak Haryanto itu, dan memang saya masuk ke rumahnya, di situ ada kandang ayam, mirip kayak kandang ayam, Iya. kasihan sekali. Jadi dari situlah lahir kerinduan untuk terus bisa membantu hamba-hamba Tuhan yang memang kondisi gerejanya seperti itu. Dan saya terus terang waktu saya tanya Pak Haryanto, Pak, persembahan berapa sih hari Minggu, persepuluhan hari Minggu berapa? Dia bilang kalau lagi betul-betul diberkati, betul-betul untung Pak, bisa sampai 40.000. Jadi 40.000 itu maksimal Pak. Wow. Luar biasa setianya menurut saya, dengan anak 2, hidup di dalam keadaan serba kekurangan masih setia melayani. Dan saya merasa, oh kalau kita bisa menolong, minimal meringankan beban mental mereka karena ibadahnya masih di Gedek atau di Bebak, kenapa tidak? Dan saya dengar Pak mengunjungi sebuah desa yang banyak orang lepra, dan Bapak berjumpa juga ada sebuah gereja yang roboh. Bisa dikisahkan Pak? Iya. Jadi kita berapa kali ke desa namanya Desa Cendana Barat, Cendana Barat di kampung namanya Peguwatu di daerah Sumba Tengah sebenarnya. Nah, waktu kita beberapa berkunjung ke sana, ternyata ada satu gereja yang pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu, ya itu waktu terjadi angin puting beliung di daerah itu, satu gereja di kampung itu, Kampung Bondowangga namanya, di Desa Cendana itu roboh, ya roboh. Dan itu satu-satunya gereja yang ada di 2 desa itu, tempat mereka beribadah. Wow. Dan waktu kami ke sana, betapa terkejutnya kalau yang roboh itu gereja. Kami tidak tahu itu gereja, tapi waktu tanya, ini gereja yang roboh. Dan itu robohnya bukan sekedar roboh sampai jatuh ke tanah dan tidak bisa dipakai sama sekali. Dan mereka akhirnya beribadah, berdesak-desakan di rumahnya Pak RT yang ada di kampung itu. Dan sangat menyedihkan sebenarnya, karena satu-satunya gereja di kampung itu mereka kesulitan untuk beribadah. Dan kerinduan kami Mercy Peduli, program Beda Gereja, bisa menolong gereja yang roboh ini. Kita sudah hubungi hamba Tuhan yang ada di sana, dan mereka sangat mengucapkan terima kasih kalau ada yang mau menolong, ada yang membantu. Katanya Pak Pendeta, kami nggak tahu bagaimana lagi membangunnya, ya. Dan kondisi ini, ya kami tidak punya dana, walaupun kalau swadaya masyarakat mungkin kami butuh waktu hampir 1 tahun Pak Pendeta untuk bisa bangun lagi, paling ala kadarnya dengan kayu, dengan atap ilalang yang bisa kami lakukan. Tapi kalau ada orang yang mau menolong, kayak kami bersuka cita, kami bersyukur kepada Tuhan karena ada orang yang mau memperhatikan pekerjaan pelayanan di kampung mereka. Pak, apakah di tahun ini masih ada proyek, misalkan ada permintaan dari hamba Tuhan yang minta bantuan supaya gerejanya bisa dibantu dibangunkan, Pak? Iya, masih banyak Pak Paulus, masih banyak di daerah Sumba, daerah Soe, dan bahkan hampir setiap bulan kita dihubungi oleh beberapa hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah di Nias, di Kalimantan, dan banyak tempat yang memang mereka kirimkan foto kondisi gereja mereka yang sangat menyedihkan. Saya lihat mereka beribadah, bertepuk tangan, tapi gereja mereka itu, ya mohon maaf ya sekali lagi, kok saya lihat kok lebih bagus kandang ayam di pulau ini daripada gereja. Itu yang membuat saya bersedih hati, dan saya bilang, Pak, kita berdoa, ya kita berharap ada orang yang mau tolong, ada sahabat-sahabat kita yang mau terbeban, karena banyak sekali, saya tidak bisa katakan jumlah karena bisa lebih dari 10 yang ada datanya di kami, itu 10. Lebih dari 10 gereja 10 gereja membutuhkan, yang betul-betul itu bukan gereja yang istilahnya kita bantu renovasi, bukan renovasi lagi, tapi betul-betul terbuat dari ilalang, terbuat dari atapnya itu ilalang, dari bedek atau dari bebak yang sudah lubang-lubang, dan masih ibadahnya pakai dari lantainya dari tanah. Wow. Ya. Dan mereka masih setia beribadah di situ, Pak. Nah, itu yang saya sangat termotivasi, terinspirasi, apalagi ketika setiap pergi ke daerah, melihat mereka masih mau melayani di tengah kondisi seperti itu. Amen. Itu yang saya bilang, Tuhan terima kasih, karena ini pelajaran kehidupan bagi saya pribadi. Untuk bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka makan aja susah, mereka tetap
melayani gitu kan. Mereka tetap melayani kondisi gereja yang seperti itu, persembahan yang hanya 10.000, kadang 20.000, ada yang 40.000 tadi yang Bapak Paulus sudah sampaikan, tapi Iya. mereka masih tetap setia melayani, tidak pernah mundur, tidak ada yang lari. Saya mau lari atau saya mau bagaimana, tidak pernah ada, tapi mereka tetap setia melayani. Iya Pak, kadang-kadang ini dari sisi donor Pak, dari teman-teman kita Ya. yang menonton, mereka mau memberi, Ya. ada yang mungkin bertanya-tanya bagaimana Mercy Indonesia bisa mempertanggungjawabkan keuangan. Ya. Apa bisa ada laporan kalau selesai gereja itu dibangun, bagaimana Mercy Indonesia memberikan laporan atau update sejauh mana perkembangan pembangunan supaya orang yang memberi bisa Ya. tahu, bisa Pak memberikan Ya. penjelasan kepada Jadi- sahabat-sahabat kita. Jadi kita punya laporan update yang diaudit oleh akunting dan juga untuk setiap program-program yang sudah ada, itu ada laporan semuanya tertulis dan biasanya kita kirim ke pihak donor, Ya. mereka yang telah menyumbang, dan juga kita punya update ya, bagaimana dari proses pembangunan awal ya sampai proses tahap pertama, tahap kedua, biasanya kita sampai tahap kelima untuk sebuah proses pembangunan. Itu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat sampai tahap kelima, itu kita menyampaikan semua kepada pihak donor, baik donatur yang telah menyumbangkan dana mereka untuk pembangunan gereja ini. Dan mereka sangat bersuka cita ketika mereka menerima report-report, foto-foto yang kami bisa kirimkan. Dan juga Pak Paulus, kami punya koordinator di daerah. Iya, iya. Jadi bukan hanya kita lepaskan, contohnya gini, dana dari Mercy Indonesia, dari Mercy Peduli, kita berikan kepada gereja, bukan, tapi kita punya koordinator di wilayah yang benar-benar bertanggung jawab. Yang untuk mengawasi proses pembangunan. Iya, mengawasi proses pembangunan. Iya. Ya, dari awal sampai selesai proses pembelanjaan, dan juga kami transaksinya itu lewat toko. Karena jadi kita tidak memberi uang. Tidak memberi mereka. uang. Okay. Jadi ketika koordinator ke sana, mereka ke toko, minta invoice-nya semua, mereka kirim ke Mercy Indonesia, dan kami transfer langsung ke toko untuk setiap pembelian. Jadi semua ada laporannya, nota semua terperinci sampai laporan akhirnya semua terperinci, baik juga perkembangannya semua terperinci. Baik saudara, ada yang sudah masuk ini dan memberikan respon ini dari Elfood Somplani. Amin. Saya juga punya kerinduan untuk berbagi seperti Pak Pendeta. Semoga menjadi panutan untuk orang lain. Jadi ada orang-orang yang pengen sekali berbagi. Ada juga dari Pak Amir Sendrato ini Pak. Ada Pak Amir, dia menuliskan kalimat seperti ini. Salam Pak, kami dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Senyum Matinggi, Desa Bangge, membutuhkan uluran tangan Bapak untuk membantu proses pembangunan gedung gereja kami di desa kami saat ini. Mohon perhatian Bapak. Jadi ini dari satu sisi kalau ada orang yang ingin menyumbang seperti apa. Sekarang dari sisi hamba Tuhan, kalau memang betul-betul membutuhkan untuk gerejanya dibantu, yang betul-betul sangat membutuhkan karena gerejanya dari bambu atau gereja darurat, prosesnya bagaimana Pak? Ya, jadi untuk hamba Tuhan, untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang memang membutuhkan itu, silakan hubungi kami tim Mercy Peduli, program bedah gereja. Ya, hubungi kami dan juga menyiapkan data. Yang paling penting adalah surat tanahnya. Karena biasa jangan sampai tanah itu bukan tanah yang dihibahkan kepada gereja atau tanah itu pemilik salah seorang. Karena nanti jangan sampai pada proses pembangunan itu menjadi sebuah permasalahan. Jadi yang paling penting adalah surat tanahnya. Apakah gereja ini sudah bersertifikat, hak miliknya milik gereja, atau mungkin belum sertifikat tapi sudah ada surat hibah dari pemilik tanah sebelumnya, mungkin ada jemaat yang menghibahkan untuk gereja, harus ada, itu wajib ya, karena kepemilikan tanah itu menjadi penting untuk kita proses pembangunan. Dan berikutnya, kita biasa menolong gereja yang sudah punya pondasi. Artinya sudah ada inisiatif. Sudah inisiatif awal ya, jadi inisiatif awal, dan juga ukurannya itu biasanya kita sudah mematok ukuran 7x16. Ya, jadi pedesaan. Di pedesaan, jadi 7x16. Jadi kita memang sudah punya budgetnya, contohnya 50 juta, seperti itu. Memang ukuran gerejanya ukuran seperti itu. Dan paling tidak sudah ada pondasi, jadi sudah ada inisiatif dari jemaat. Biasanya kan kita mau membangun Pak, tapi belum ada apanya, bahkan tanahnya juga masih
tanah yang kontrak atau belum jelas pemilikannya, nah itu agak susah kami mau membantunya karena berkaitan dengan pertanggungjawaban. Pak, kalau misalkan ini ada yang meminta permohonan, Pak, gereja kami sudah hampir selesai, ya, luasnya 12 kali 40 misalkan, dan kami hanya satu aja, kami perlu keramik, misalkan seperti itu, bagaimana Pak? Iya, jadi kita menolong juga Pak Paulus, gereja-gereja yang contohnya ada beberapa gereja yang kita tolong sudah sampai mau atap, tapi nggak ada sengnya, gitu kan? Mereka nggak bisa atap, mereka menolong, Pak, kami bisa bantu. Biasanya kita menolong juga. Jadi ada gereja yang sudah proses pembangunan, tapi mandet di tengah jalan karena persoalan biaya. Nah, itu juga kalau ada Bapak Pendeta, ada hamba Tuhan yang mungkin gerejanya sudah mau proses atap atau lantainya belum, mungkin kita bisa menolong. Silakan kirimkan foto kepada kami, kirimkan tadi surat tanahnya, semua lampiran-lampirannya itu, hubungi kami, ya kami bisa menolong untuk mencarikan, ya bukan langsung ada uangnya yang pasti ya. Jangan berpikir ini Bersih Indah sudah ada uangnya, enggak. Kita mencarikan, kita cari sponsor untuk menolong. Nah, sebelum kita lanjutkan Pak, satu segmen lagi, ada satu video lagi ucapan terima kasih. Kita lihat bagaimana mereka. Saya pagi ini ada di gereja Welando di Wejua. Ini gereja perintisan yang sudah dirintis selama 2 tahun, dan hari ini kita ada di sini, beginilah kondisinya, dan jemaat sedang beribadah di dalam. Aduh sayang, terhenti videonya, tapi itu salah satu contoh, contoh kondisi gereja yang ada di sana. Dan ada pertanyaan, bagaimana kami bisa terlibat? Sekali lagi Pak, sebelum kita mengakhiri, kalau ada teman-teman yang nonton selama live atau setelah ini, ada teman-teman yang menonton video ini dan tergerak, bagaimana cara yang paling mudah kami ingin terlibat? Saya tidak banyak uang Pak, saya hanya punya 10.000. Bagaimana caranya saya menopang ini Pak? Ya, sekali lagi kalau sahabat dimanapun berada dan punya kerinduan melihat tadi gereja-gereja yang memang terbuat dari bebak dan semuanya, dan ini kita butuh gotong royong sama-sama. Kita butuh sama-sama, kita kerja sama-sama. Sahabat, mungkin saya punya uang 10.000 tadi yang Pak Paulus bilang, saya punya uang 50.000, sangat mudah sekali. Tinggal sahabat punya aplikasi OVO, ada punya aplikasi GoPay, aplikasi Dana atau Isaku, ya sahabat tinggal scan aja barcode-nya, ya scan barcode-nya lewat handphone, yang pasti lewat handphone tinggal scan barcode-nya, itu langsung otomatis, tinggal dipilih berapa rupiah yang sahabat mau donasikan untuk salah satu gereja, ya, dan itu mudah sekali dan langsung masuk ke rekening Yayasan Mercy Indonesia. Pak, ini ada yang seorang ibu yang memberikan pesan seperti ini. Wah, kami juga katanya, Ibu Evata, ya, Pai Susu Tabanan. Ya. Saat ini kami ada mengumpulkan dana untuk pembelian karena sudah 6 tahun masih ngontrak. Ya. Jadi tanahnya jelas dulu Pak ya? Iya, di Tabanan ini. Iya. Ya. Jadi yang paling penting tadi tanahnya harus jelas. Ya, tanahnya harus jelas, kepemilikannya ya harus menjadi milik gereja, bukan menjadi milik perorangan. Supaya di kemudian hari tidak jadi persoalan. Ya. Ya. Jadi itu salah satu. Nah, saya masih ingin muter satu video supaya kita semua bisa melihat, sehingga ini contoh gereja yang memang sangat membutuhkan pertolongan, dan gereja seperti inilah yang perlu ditolong. Saya mau memberikan semacam kisah awal mengapa Mercy Peduli terbeban untuk membangun atau merombak gereja-gereja yang dari bambu, dari bebak, dari rumput yang berada di beberapa tempat yang sangat memprihatinkan. Ini awalnya saya jalan-jalan dalam rangka pelayanan di Pulau Sumba, dan
saya melihat ada gereja yang ada di tengah padang. Dan waktu saya berhenti di depan gereja itu, saya lihat, aduh, ini gereja kok seperti gubuk. Dalam hati saya merasa gereja ini sangat memprihatinkan. Tempat duduknya itu terbuat dari bambu yang diatur begitu saja. Saya melihat dinding-dindingnya yang sudah rapuh, atapnya yang sudah dimakan rayap. Dalam hati saya bilang, Tuhan, saya tidak ingin melihat umat Tuhan menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha kaya dalam situasi yang seperti ini. Pulang dari Pulau Sumba, Tuhan taruh di dalam hati saya beban. Bagaimana kalau kita bisa merombak atau menolong para hamba Tuhan di daerah-daerah terpencil yang tempat ibadahnya masih dari rumput, dari bebak, dari bambu. Kami dapat telepon dari pendeta Tinus. Ada sebuah gereja yang roboh gara-gara ditiup angin. Dan pada akhirnya kami tetapkan kami ingin membantu. Dalam waktu hitungan bulan kami bisa menggalang dana dan berdirilah sebuah gereja GBI di Waimangura yang sangat bagus sekali. Dan waktu kami mentahbiskan gereja itu, hamba-hamba Tuhan datang, Pak Tino sendiri menangis, meneteskan air mata, berterima kasih. Dari situlah saudara-saudara, lahirlah program Mercy Peduli untuk bedah gereja. Dan dengan pertolongan Tuhan, selama 3 tahun ini kami sudah membedah lebih dari 29 gereja. Ketika saya berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang gerejanya sudah diperbaiki, yang tadinya dari atap ilalang atau dari beba atau dari rumput, tiba-tiba gerejanya dari batako, atapnya seng. Mereka senangnya bukan main. Bisa beribadah di rumah ibadah yang dari semen, dari batako. Buat mereka ada semacam sukacita tersendiri. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua yang selama ini telah mendukung program bedah gereja, baik lewat pemberian langsung atau lewat partner Kita Bisa, lewat Mercy Indonesia, ataupun saudara yang langsung ke lokasi menyumbang semen, seng, kayu, apapun juga atas nama Mercy Peduli. Saya ingin berterima kasih kepada Anda. Jerih payah saudara, pengorbanan saudara tidak akan pernah sia-sia untuk membantu program Mercy Peduli. Masih ada ratusan, bahkan ribuan gereja yang perlu ditolong. Mereka sedang berdoa, mereka sedang merindukan uluran tangan Anda. Itulah sebabnya jika Anda mampu dan Anda mau, salurkanlah bantuan Anda ke Yayasan Mercy Peduli atau Mercy Indonesia, dan kami dengan senang hati menyalurkan bantuan Anda untuk program bedah gereja. Tuhan memberkati. Pak, saya rindu di akhir perjumpaan ini, mungkin Bapak punya sesuatu yang Bapak ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Bapak sebagai manajer bedah gereja Mercy Peduli, silakan sampaikan isi hati Bapak. Iya, satu hal yang menjadi beban saya dan saya ingin mengajak semua sahabat adalah karena saya percaya dan saya melihat bahwa orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain, menolong orang lain yang lagi dalam kondisi sulit yang tidak mudah, saya melihat itu ada sukacita yang luar biasa. Dan saya percaya sahabat dalam kehidupan ini, ya, yang paling penting adalah bagaimana kita memberi, bukan bagaimana kita menerima. Dan saya ingin mengajak sahabat siapapun, Anda dimanapun sahabat berada saat ini, Anda yang punya sesuatu yang ingin kita bagi orang lain. Firman Tuhan bilang, jangan kita jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Dan tiba saatnya nanti kita tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Mari sahabat, silakan kalau sahabat ingin berbagi, silakan hubungi kami, atau Anda bisa menggunakan aplikasi yang sahabat punya, Oppo, GoPay, Dana, Isaku, Kling, atau apapun aplikasi yang berkaitan dengan barcode. Anda sahabat bisa scan
di barcode yang ada di layar ini ataupun barcode yang ada di postingan Facebook kami, baik di Mercy Indonesia maupun di Mercy Peduli ataupun postingan di Facebook Pastor Paulus Wiratno ataupun di Facebook saya, sahabat bisa mengirimkan, tinggal men-scan barcode itu, dan berapapun yang sahabat tabur, berapapun yang sahabat donasikan itu sudah menolong hamba-hamba Tuhan di daerah yang betul-betul mereka mengharapkan uluran tangan kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat.